Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi fisika teknik ekspansi termal. Sebelum itu, saya akan menyebutkan anggota-anggota dari kelompok 4, yaitu Ahmad Arafat, Andi Muhammad Atar, Julia Budi Rahayu, Andi Sahal Mahfuz, Yemima Andi Rongre, Holan Febri Setiawan, Andi Nur Halisa, Rian Abdillah Hamdani, Sulihin, serta saya sendiri, Cindy Puspita Ayu. Ekspansi termal. Ekspansi termal adalah perubahan suhu yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya luas, panjang, lebar, atau berubah volumenya. Adapun 4 hal yang mempengaruhi terjadinya ekspansi termal. Yang pertama adalah perubahan suhu, yang kedua adalah koefisien muai zat, yang ketiga adalah volume awal zat, dan yang keempat adalah titik leleh. Yang pertama ada perubahan suhu. Ketika suhu zat dipanaskan, molekul yang terkandung dalam zat itu bergetar lebih cepat dan amplitudo getaran meningkat, yang meningkatkan jarak antara molekul benda dan menyebabkan ekspansi. Yang kedua, ada koefisien muai zat. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi proses pemuaian adalah koefisien muai benda. Ini adalah angka yang menunjukkan jumlah pertambahan ukuran suatu zat per satuan ukuran zat pada kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Koefisien muai dipengaruhi oleh jenis dan sifat material. Oleh karena itu, setiap benda atau bahan mungkin memiliki koefisien muai yang berbeda. Yang ketiga, ada volume awal zat. Volume awal zat atau ukuran awal benda mempengaruhi proses pemuaian. Semakin besar ukuran awal objek, maka akan semakin besar juga pemuaian. Dan yang terakhir ada titik leleh. Ekspansi termal umumnya menurun dengan meningkatnya energi ikatan, yang juga berpengaruh pada titik leleh padatan. Sehingga bahan dengan titik leleh yang tinggi lebih cenderung memiliki ekspansi termal yang lebih rendah. Koefisien ekspansi termal. Koefisien ekspansi termal berfungsi dalam menunjukkan besaran nilai dari suatu pemuaian yang diakibatkan oleh adanya peningkatan temperatur. Hal tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ekspansi pada zat padat. Pada saat zat padat belum dipanaskan, partikel-partikel pada zat padat akan bergerak bervibrasi. Ketika zat padat dipanaskan, gerakan vibrasi partikel-partikel tersebut akan lebih cepat sehingga jarak antar partikelnya akan menjadi semakin besar berjauhan. Semakin besarnya jarak antar partikel direpresentasikan oleh adanya pertambahan ukuran zat padat, baik itu pertambahan panjang, luas, ataupun volume. Ekspansi pada zat cair. Cairan umumnya mengalami peningkatan volume dengan meningkatnya suhu, dan koefisien rata-rata ekspansi volume sekitar 10 kali lebih besar daripada zat padat. Ekspansi pada gas. Gas mengembang ketika suhu naik dan menyusut ketika suhu turun. Dalam ekspansi gas tidak ada ekstensi panjang dan ekstensi yang diketahui, hanya ekspansi volume gas. Selanjutnya perluasan padatan. Ekspansi tetap adalah jenis ekspansi yang terjadi di dalam suatu objek, misalnya dalam bingkai jendela, rel kereta api, dan kabel listrik. Bingkai jendela terlihat melengkung pada siang hari. Hal ini dikarenakan objeknya diperluas. Objek diperluas di semua bagian objek. Luasnya padatan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu luas panjang, luas permukaan, dan luas volume. Pemuaian panjang merupakan proses pemuaian yang menyebabkan peningkatan panjang karena sebuah objek menerima panas. Ketika memperluas panjang dan lebar, nilainya sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang objek. Karena itu, lebar dan ketebalan tidak dianggap ada. Luasnya panjang suatu objek dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal objek, koefisien ekspansi panjang, dan besarnya perubahan suhu. Koefisiensi ekspansi linear suatu objek itu sendiri dipengaruhi oleh jenis objek atau jenis material. Alat untuk memeriksa ekspansi linear adalah Maschenbroek. Luas. Ekspansi luas adalah pembesaran suatu objek karena menerima panas. Contoh benda yang diperluas adalah jendela kaca rumah. Di udara dingin, kaca menyusut karena koefisien ekspansi kaca lebih besar daripada koefisien ekspansi kayu. Saat suhu naik, kaca
suatu objek dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal objek, koefisien ekspansi panjang, dan besarnya perubahan suhu. Koefisien ekspansi linear suatu objek itu sendiri dipengaruhi oleh jenis objek atau jenis material. Pemuaian volume. Ekspansi volume adalah peningkatan volume objek karena menerima panas. Ekspansi volume terjadi untuk objek dengan panjang, lebar, dan tebal. Contoh dengan benda volume yang diperluas adalah kubus, air, dan udara. Volume adalah bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi karena untuk menentukan koefisien ekspansi volume sesuai dengan 3 kali koefisien ekspansi. Pemuaian cairan. Semakin tinggi suhu yang diterapkan pada cairan, semakin besar ekspansi volume. Ekspansi cairan untuk setiap jenis cairan berbeda. Jadi awalnya volume cairannya sama, tetapi setelah dipanaskan volumenya menjadi berbeda. Perluasan volume cairan terkait dengan ekspansi tekanan karena peningkatan suhu. Titik pertemuan antara bentuk cair, padat, dan gas disebut titik pivot. Dalam kasus air khususnya, kenaikan suhu tidak meningkat dari 0 hingga 4 derajat Celcius, tetapi menyusut. Pengecualian ini disebut anomali air. Oleh karena itu, air memiliki volume terendah 4 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, air menempati posisi terkecil sehingga air memiliki kepadatan tertinggi pada suhu ini. Jadi ketika suhu meningkat dari 0 hingga 4 derajat Celcius, air menyusut, dan ketika suhu meningkat dari 4 derajat Celcius itu mengembang. Pemuaian gas. Gas mengembang ketika suhu naik dan menyusut ketika suhu turun. Dalam ekspansi gas tidak ada ekstensi panjang dan ekstensi yang diketahui, hanya ekspansi volume gas. Ekspansi ke gas adalah ekspansi volume yang dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan VO buka kurung 1 tambah Y kali delta L tutup kurung. Informasi Y.2 koefisien ekspansi volume buka kurung 1/273 Celcius tutup kurung. Gas dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemuaian gas isotermal. Yang kedua, pemuaian gas pada tekanan tetap. Yang ketiga, pemuaian gas pada volume tetap. Pemuaian gas di isotermal dalam kurun suhu tetap. Contohnya adalah pompa untuk mengisi angin pada ban sepeda. Awalnya terasa ringan saat dihilangkan, tetapi semakin berat dari waktu ke waktu. Ini karena ketika pompa ditekan, volume gas berkurang. Hukum Boyle menerapkan ekspansi gas pada suhu konstan yang menyatakan bahwa gas dalam ruang tertutup, di mana suhu dijaga konstan, adalah produk dari tekanan dan volume gas. Atas dasar ini dirumuskan. Adapun untuk rumus yang menggambarkan bentuk pemuaian gas pada suhu tetap dalam kurung isotermal bisa digambarkan dengan persamaan berikut, yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Pemuaian gas yang kedua yaitu pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobarik. Perluasan gas pada tekanan konstan berlaku sesuai dengan hukum Gay-Lussac, yaitu gas dipertahankan dalam ruang tertutup pada tekanan konstan. Volume gas sebanding dengan suhu absolut gas. Dalam bentuk persamaan dapat ditulis sebagai gas pada kondisi pertama per suhu gas pada kondisi pertama sama dengan volume gas pada kondisi kedua per suhu gas pada kondisi kedua. Yang gas yang ketiga yaitu pemuaian gas pada volume tetap. Perluasan gas dalam volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac bahwa tekanan gas sama dengan suhu absolut jika volume gas dijaga konstan dalam ruang tertutup. Hukum ini dirumuskan. Adapun untuk rumus pemuaian pada gas yang memiliki tekanan tetap bisa digambarkan dengan menggunakan persamaan volume gas pada kondisi pertama per suhu gas pada kondisi pertama sama dengan volume gas pada kondisi kedua per suhu gas pada kondisi kedua. Contoh soal. Ada sebatang besi memiliki panjang 50 cm dengan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian besi tersebut dipanaskan dengan suhu mencapai 120 derajat Celcius. Sehingga, berapakah hitungan pertambahan panjang dan panjang akhir pada suhu 120 derajat Celcius? Jawaban,
Diketahui bahwa koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 derajat Celcius. L0 atau panjang awal sebesar 50 cm, T0 atau suhu awal sebesar 20 derajat Celcius, dan T atau suhu akhir yaitu 120 derajat Celcius. Yang menjadi pertanyaan adalah delta L atau pertambahan panjang dan LT atau panjang akhir. Pembahasan. Delta L dapat ditemukan menggunakan rumus L0 dikali koefisien muai panjang dikali delta T, yaitu 50 dikali 0,000012 dikali 100, yaitu 0,075 cm. LT atau panjang akhir besi dapat ditemukan menggunakan rumus delta L ditambah L0, yaitu 0,075 ditambah 50, yaitu 50,075 cm. Sehingga, dari hasil perhitungan tersebut, pertambahan panjang dan panjang akhir sebatang besi adalah 0,075 cm dan 50,075 cm.